Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari. Shalom. Shalom. Kita patut bersyukur pada Tuhan untuk hari ini, karena Tuhan yang luar biasa yang sudah menyertai kita dari hari lepas hari, bulan lepas bulan sampai di bulan terakhir di tahun 2023. Kita patut bersyukur karena kita semua boleh masuk di bulan terakhir dalam keadaan sehat. Amin. Kita akan mulai ibadah kita pada malam hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu semua bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian, nyanyian kemenangan iman nomor 40. Mari orang saleh. Doa pembukaan saya minta kesediaan dari Bapak Soleman Saleh. Mari kita berdoa. Bapa yang surga, Bapa yang kami kasih dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pada malam hari ini kami sangat bersyukur kepada Tuhan, di mana Tuhan sudah memelihara kami, menolong kami, dan menyertai kami, dan memberikan kami kekuatan kesehatan sampai pada malam hari ini. Selama bulan tahun 2023 sampai akhir Tuhan. Pada malam hari ini kami mengucap syukur karena Tuhan lahir di dunia ini, lahir di hati kami. Hingga pada malam hari kami bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami buka ibadahnya. Haleluya. Amin. Terima kasih. Bapak Ibu masih tetap berdiri. Kita angkat satu pujian. Dia lahir untuk kami.
duduk kembali. Penyalaan lilin memiliki arti kesetiaan dan cinta, dan mempersiapkan jalan bagi kedatangan Kristus, atau memberi terang bagi kedatangan Kristus. Waktunya kita akan menyalakan lilin Natal pada malam hari ini. Kami minta dengan hormat, yang pertama Bapak Gembala yang akan menyalakan lilin pada malam hari ini. Yang pertama yaitu Bapak Gembala, yang kedua yaitu Bapak Petrus, yang ketiga Bapak Regen, yang keempat Bapak Bob, yang kelima Bapak Aprison, dan yang keenam Ibu Ketua Kelompok Bethlehem, dan perwakilan dari anggota kelompok Bethlehem yaitu Bapak Sulaiman Sawen. Lilin Natal akan dinyalakan. Kita angkat satu pujian, nyanyian kemenangan iman nomor 42, Malam Kudus Sungguh Senyap. Waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Regan. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian, selidiki aku, lihat hatiku. Yesus, oh yang Maha
Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, di malam hari ini kami siap untuk diselidiki oleh kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, berbicaralah secara jelas kepada kami agar kami tahu kondisi hati kami di hadapan-Mu, apakah sudah layak atau belum layak di hadapan Tuhan. Karena kami ingin menjadikan momen Natal ini adalah momen di mana kami sungguh-sungguh berbalik kepada Tuhan. Kami sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Kami sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami ke depannya. Tuhan Yesus Kristus yang baik, pada saat ini hamba-Mu yang sedang mengalami kelemahan tubuh, kiranya ditolong Tuhan, dimampukan Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini dengan benar, supaya setiap orang yang mendengar beroleh berkat yang berasal daripada-Mu. Tuhan Yesus Kristus yang baik, pada saat ini semua peralatan perlengkapan yang ada, Tuhan juga yang memberkati supaya segala sesuatunya dapat berfungsi dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk diberkati kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Silakan duduk. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Selamat malam untuk semua. Selamat Natal. Ya, puji nama Tuhan ya. Malam hari ini kita boleh merayakan Natal di kelompok doa kita tercinta, yaitu kelompok doa Bethlehem. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, biasanya apa sih yang paling dicari ketika kita merayakan Natal? Apa yang paling dicari? Apa yang paling diingat? Apa yang paling diinginkan ketika kita merayakan Natal? Entah itu di kelompok doa, entah itu di rumah, entah di gereja. Apa sih? Hadiah. Kado ya. Nah, kado. Pasti yang di otaknya tuh kado, hadiah. Betul nggak? Biasanya yang paling menderita itu siapa coba? Ketika hari Natal tiba. Kaum bapak. Lah iya, kaum bapak. Istri minta ke bapak, anak minta ke bapak. Bapak minta ke siapa? Betul nggak? Makanya saya nggak selalu bilang kan, yang paling menderita di bulan Natal itu kaum bapak. Kaum bapak mikirnya, buset, hari ini, bulan ini pengeluarannya besar banget ya, karena istri minta kado, anak minta kado, apalagi kalau anak-anaknya masih kecil, terus anak-anaknya banyak, itu pusingnya minta ampun itu. Ya, nah, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, seringkali kita fokusnya adalah mencari kado, betul nggak? Seringnya kita fokusnya itu mendapatkan kado, tapi malam hari ini mari kita ubah paradigma kita. Justru hidup kita lah yang harus menjadi kado terindah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Benar apa benar? Mau menjadi kado yang terindah buat Tuhan Yesus? Mau kan? Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, menjadi kado terindah buat Tuhan artinya menjadi pribadi yang selalu mau melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita hari ini dan selama-lamanya. Dan pada saat ini kita mau belajar ya, untuk menjadikan diri kita orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan. Tema kita malam hari ini apa? Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah. Nah, malam hari ini kita mau belajar bagaimana caranya kita seperti Maria, menjadi orang yang memuliakan Tuhan dan bergembira karena Allah. Ini penting ya. Soalnya secara khusus dalam kehidupan kita, dalam menyambut Natal, sering kali kita justru tidak memuliakan Tuhan dan kita tidak bergembira karena Allah. Dalam momen Natal ini kita sering juga melakukan hal-hal yang tidak memuliakan nama Tuhan. Bukan rahasia lagi kalau kita melihat ada banyak orang Kristen menyambut Natal, menyambut malam Natal itu dengan mabuk. Bukan rahasia lagi orang Kristen ngutang sana sini ketika menyambut Natal. Karena tadi
yang di pikirannya, yang di otaknya itu kado-kado, baju baru, sepatu baru. Ya sebenarnya nggak salah sih kalau segala sesuatunya sesuai dengan kemampuan kita. Tapi akan menjadi salah kalau kita terlalu memaksakan diri sehingga kita tidak melihat kemampuan kita. Nah, itu adalah contoh daripada kita tidak memuliakan Tuhan ketika menyambut Natal. Dan jangan sampai juga kita bergembira karena kado, karena baju baru yang kita punya, sepatu baru yang kita punya. Tapi biarlah ketika kita merayakan dan menyambut Natal ini, kita bergembira karena Tuhan. Karena Tuhan sudah menjadi juru selamat bagi kita semua. Bayangkan kalau Tuhan tidak menjadi juru selamat bagi kita. Sampai hari ini pasti kita akan bimbang, kita akan takut, kita akan ragu kalau kita diselamatkan oleh Tuhan. Bapak-bapak yang dikasih Tuhan, pada saat ini mari kita membuka satu bagian firman Tuhan dari Lukas 1 ayat 46 sampai dengan ayat yang ke-56. Ya. Kalau di sini kan 46, 47, tapi malam hari ini saya rindu kita membaca bagian firman Tuhan ini dari ayat 46 sampai dengan ayat yang ke-56. Kita akan membacanya secara berganti-gantian. Saya akan membacakan ayat yang genap, Bapak Ibu, Saudara sekalian akan membacakan ayat yang ganjil, begitu seterusnya sampai ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ke-56. Mari kita membuka Alkitab kita dan kita akan baca bagian firman Tuhan ini secara berganti-gantian. Firman Tuhan di dalam ayat yang ke-46 berkata, "Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan." 47 silakan. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabeth, lalu pulang kembali ke rumahnya. Mari kita membaca ayat 46, 47 sekali lagi secara bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Ya, demikianlah firman Tuhan kita baca. Yang berbahagialah orang yang mendengar dan melakukannya dalam hidupnya hari lepas hari. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada bagian ini disebutkan bahwa Maria menyanyikan kidung pujian. Ia menaikkan pujian karena ia telah mengalami suatu peristiwa yang sangat istimewa dalam hidupnya. Nah, peristiwa istimewa itu apa, Bapak Ibu? Peristiwa istimewa itu adalah ia dipercayakan oleh Allah untuk menjadi, tanda kutip ya, ibu dari juru selamat dunia. Rahimnya, tubuhnya itu dipakai Allah untuk mengandung dan melahirkan juru selamat ke dunia. Selain itu, Maria memuliakan Tuhan dengan bergembira karena ketika ia mengunjungi Elisabeth di rumahnya, Elisabeth mengucapkan kata-kata yang membahagiakan dirinya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kidung pujian ini disebut Magnificat. Ya, para teolog, para penafsir, orang-orang yang belajar teologi tahu bahwa bagian ini sering disebut dengan Magnificat. Magnificat itu merupakan kata dari bahasa Latin yang artinya adalah meninggikan, mengagungkan. Tentunya dalam hal ini yang ditinggikan, yang diagungkan adalah Tuhan, bukan manusia. Nah, pujian ini disebut Magnificat karena di dalamnya kidung ini Maria memuji atau mengagungkan Tuhan dengan hati yang gembira.
Kidung pujian ini dinaikkan oleh Maria karena ia ingin memuliakan Tuhan dalam hidupnya lewat pujian yang meluap dari hatinya yang gembira. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sama seperti Maria? Apakah kita punya keinginan untuk memuliakan Tuhan lewat apa yang bisa kita lakukan? Mari kita tanya dan jawab dalam hati kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada momen Natal ini apa yang dilakukan Maria itu juga yang harus kita lakukan. Tadi yang seperti di awal saya bilang, kita harus fokus pada diri kita. Maksudnya diri kita yang harus jadi kado buat Tuhan. Nah, kita mau fokus pada bagian ini supaya apa? Supaya kita boleh menjadi kado yang terindah dengan cara apa? Dengan cara kita menjadi manusia yang memuliakan Tuhan dan bergembira karena Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada saat ini kita mau cari tahu apa sih yang menyebabkan si Maria ini dia bisa memuliakan Tuhan dan dia bisa bergembira karena Tuhan. Nah, di sini saya menemukan dua hal. Yang pertama, Maria mengetahui bahwa dirinya adalah seorang hamba. Maria dapat memuliakan Tuhan dan bergembira karena Tuhan dalam waktu yang bersamaan, karena dia tahu dengan jelas bahwa dirinya adalah seorang hamba di hadapan Tuhan. Jadi bisa dibayangkan Bapak Ibu, kalau si Maria ini dia tidak menganggap dirinya hamba Tuhan, dia tidak akan bisa memuliakan Tuhan. Kalau dia menganggap dirinya adalah orang hebat, dia tidak menganggap dirinya hamba, maka yang dimuliakan bukan Tuhan, tetapi yang akan dimuliakan adalah dirinya sendiri. Kalau dia memuliakan orang lain, kalau dia menganggap orang lain itu hebat, maka dia akan memuliakan orang lain. Tetapi ketika ia menganggap dirinya adalah seorang hamba di hadapan Tuhan, maka yang diagungkan, yang ditinggikan itu adalah Tuhan. Dan ia bergembira karena Tuhan. Kalau ia menganggap orang lain atau dirinya orang yang tinggi, orang yang berpendidikan, mungkin orang berpengaruh, maka ia pun akan bergembira. Bergembiranya tapi bukan karena Tuhan, karena apa yang ia punya, apa yang ia miliki, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mau menjadi orang-orang yang memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita, maka ikuti teladan Maria. Kita harus sadar siapa kita di hadapan Tuhan. Sekalipun Bapak Ibu mungkin punya pangkat dalam perusahaan di mana Bapak Ibu bekerja, punya jabatan dalam gereja, dalam keluarga, di hadapan Tuhan kita tetap hamba. Setinggi apapun pangkat kita di dunia, kita tetap hamba. Betul apa betul Bapak Ibu? Ini yang harus kita sadari. Kalau kita karena cuma kita dipanggil bos, dipanggil mungkin jabatan kita adalah guru, dipanggil dokter karena kita dokter, terus kita lupa siapa kita sebenarnya yang adalah hamba dari Tuhan, jangan harap kita bisa memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Maka dari itu Bapak Ibu, mari dalam momen Natal ini kita mengingatkan kembali jati diri kita ini siapa di hadapan Tuhan. Kita ini bukan bos, kita ini bukan orang hebat di hadapan Tuhan. Karena kita yang perlu kita ingat adalah kita bisa hebat, kita bisa jadi bos, kita bisa menjadi orang yang terpandang di hadapan sesama kita, itu pun karena Tuhan. Jadi yang harus kita lakukan malam hari ini adalah, yuk ingat kembali, kita semua ini tanpa terkecuali, saya pun yang berbicara di depan Bapak Ibu adalah hamba. Ini kuncinya kalau Bapak Ibu ingin memuliakan Tuhan dan ingin bergembira karena Tuhan. Kalau kita lupa siapa kita di hadapan Tuhan, ya kita juga akan bisa bergembira karena Tuhan. Pasti kita akan bergembira karena pangkatnya kita akan bergembira karena kita punya uang yang banyak, punya ketenaran yang luar biasa di hadapan orang. Itu yang akan membuat kita bahagia, bukan karena bahagia karena Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, menjadi hamba berarti adalah menjadi orang yang merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Ini penting, ya, karena firman Tuhan di dalam
Amsal 22 ayat 4 berkata, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Artinya begini, ketika kita menjadi orang yang selalu merendahkan hati kita, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, maka segala sesuatu yang baik yang datangnya berasal dari Tuhan, itu akan menjadi bagian kita. Maka dari itu, Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari setiap kita menjadi orang-orang yang merendahkan hati, mengingat kembali apa kita di hadapan Tuhan. Dengan demikian kita akan mampu memuliakan Tuhan, kita akan bahagia karena Tuhan. Tapi di sisi lain, seperti yang dikatakan firman Tuhan, kita akan mendapat bagian yang terbaik dari Tuhan. Siapa malam ini yang mau merendahkan hatinya di hadapan Tuhan? Boleh angkat tangannya? Wih, puji Tuhan ya. Setiap kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan, supaya kita dapat memuliakan Tuhan, supaya kita dapat berbahagia karena Tuhan, dan supaya kita boleh mendapat bagian yang terbaik di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Itu hal yang pertama yang harus kita lakukan. Kita harus sadar bahwa kita siapa? Kita adalah hamba. Kita harus merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Itu adalah kunci bagi kita supaya kita bisa memuliakan Tuhan dan bergembira karena Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, Maria, dia bisa memuliakan Tuhan dan dia bisa bergembira karena Tuhan, karena si Maria ini fokus kepada perbuatan-perbuatan Tuhan. Dia tidak fokus kepada perbuatan-perbuatan manusia. Dia tidak fokus kepada apa yang ia bisa lakukan sebagai manusia. Kalau dia memfokuskan mata imannya kepada apa yang bisa dilakukan manusia, maka yang ia muliakan pasti bukan Tuhan, pasti orang lain. Kalau ia melihat dirinya, maka dia akan memuliakan dirinya, dan tentu dia juga tidak akan berbahagia karena Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau kita mau seperti Maria, kita harus fokus kepada Tuhan, kepada apa yang Tuhan bisa buat. Bapak Ibu masih ingat tentang kisah murid-murid Tuhan Yesus yang diterjang badai ketika mereka hendak ke Gerasa? Mereka diterjang badai di mana? Di Danau Galilea. Pertanyaannya, mereka itu bersama Yesus atau tidak bersama Yesus? Kalau kita lihat di dalam versi Matius, mereka bersama Matius. Tapi kenapa mereka takut sampai mereka teriak, Tuhan tolong kita binasa? Kenapa? Karena mereka tidak fokus, tidak mengarahkan mata imannya kepada Yesus dan apa yang bisa dibuat oleh Yesus. Mata iman mereka terlalu fokus kepada apa yang nampak di depan mereka, masalah. Mereka terlalu fokus pada apa yang bisa mereka lakukan, apa yang bisa dilakukan orang lain untuk menghindari badai. Makanya sekalipun Yesus ada di tengah-tengah mereka, mereka ketakutan, mereka kacau hidupnya, karena itu tadi fokusnya. Dan tentunya itu kan tidak memuliakan nama Tuhan. Makanya kalau kita lihat, kita renungkan, Tuhan agak kesal, ya kan? Kenapa kamu ini tidak percaya? Artinya apa? Yang dilakukan oleh para murid, kepanikan para murid, ketakutan para murid, itu tidak memuliakan Dia, memuliakan Yesus Kristus sebagai Tuhan. Seolah-olah percumalah saya jadi Tuhan buat kalian. Ngapain saya jadi Tuhan buat kalian? Tapi kalian masih fokus dengan hal-hal yang di luar Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, malam hari mari kita kembali fokuskan mata iman kita kepada Tuhan. Mungkin setahun ini mata iman kita jelalatan, ya kemana-mana, ya, ke hal-hal yang menarik menurut kita, ke hal-hal yang luar biasa menurut kita. Nah malam hari ini, ayo mata iman kita fokuskan kembali kepada perbuatan-perbuatan Tuhan. Maria bisa memuliakan Tuhan, Maria bisa bahagia, bergembira karena Tuhan. Karena apa? Dia fokus. Nah teman-teman, Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita lihat apa aja sih yang Maria temukan ya dalam diri Tuhan. Itu bisa lihat di dalam ayat 48 sampai 55.
Ya. Di dalam ayat 48 sampai 55 Maria menemukan bahwa Tuhan memperhatikan hidupnya. Lalu apalagi? Tuhan dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Tuhan memberikan rahmat-Nya kepada umat yang mengasihinya. Tuhan berkuasa meninggikan dan merendahkan orang lain. Nah, itulah yang membuat Maria dia bisa memuliakan Tuhan dan bergembira karena Tuhan. Nah, malam hari ini mari kita lihat diri kita. Malam hari ini ketika kita menyambut Natal, kita merayakan Natal bersama teman-teman kita yang sama-sama anggota kelompok Bethlehem. Sudahkah kita memfokuskan mata iman kita kepada Tuhan dan apa yang bisa dibuat Tuhan? Kalau kita masih jelalatan, mata iman kita kemana-mana, ayo latih. Tapi Pak, sulit. Sulit itu karena kita tidak terbiasa melatih mata iman kita untuk terus fokus kepada Tuhan dan apa yang Tuhan bisa berbuat. Nah, malam hari ini ayo kita berkomitmen ya. Mulai hari ini ke depannya kita mau jadi pribadi yang selalu memfokuskan mata iman kita kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah dua hal yang membuat Maria dapat memuliakan Tuhan di dalam hidupnya dan bergembira karena Tuhan. Coba sekarang kita flashback, kita melihat diri kita, kita koreksi diri kita. Selama 1 tahun ini, sudahkah kita mengaku diri kita di hadapan Tuhan sebagai hamba? Sudahkah kita memfokuskan mata iman kita kepada Tuhan? Fokus pada diri kita, jangan ke orang lain. Lihat, koreksi diri kita di hadapan Tuhan. Kalau kita menemukan diri kita sampai hari ini, kita sering lupa kalau kita ini adalah hamba Tuhan. Kalau kita melihat diri kita, kita sering jelalatan kemana-mana sehingga kita tidak fokus pada Tuhan dan perbuatan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan, mohon ampun, kalau sampai hari ini saya belum memuliakan Tuhan, saya belum bisa bergembira karena Tuhan, karena ya tadi lupa kalau kita hamba dan lupa untuk fokus kepada Tuhan. Nah, malam hari ini saya berdoa, setiap kita, siapapun Anda, tua muda, kaya miskin, hitam putih, lurus keriting, semuanya dapat menjadi seperti Maria, hamba-hamba Tuhan yang melakukan kehendak Tuhan, yang memuliakan Tuhan, yang juga bisa bergembira karena Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk renungan singkat di malam hari ini yang mengingatkan kami bahwa setiap kami harus seperti Maria, yaitu menjadi pribadi yang memuliakan Tuhan dan bergembira karena Tuhan. Seringkali kami menjadi orang-orang yang memuliakan diri sendiri, memuliakan orang lain, dan kami juga seringkali bergembira karena diri kami sendiri dan bergembira karena orang lain, atau bergembira karena apa yang kami miliki, atau bergembira juga karena sesuatu yang sedang kami kerjakan dalam hidup ini. Tuhan Yesus, seringkali kami tidak mengutamakan Tuhan dalam hidup ini. Kami melupakan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mohon ampun ya Bapa, kalau kami belum bisa menjadi pribadi yang baik di hadapan Tuhan, belum bisa menjadi pribadi yang memuliakan nama Tuhan, belum bisa menjadi pribadi yang berbahagia karena Tuhan. Tuhan Yesus Kristus yang baik, kalau Tuhan menemukan diri kami belum sungguh-sungguh dengan melakukan kebenaran firman Tuhan ini, kami mohon diampuni ya Bapak. Ampuni dosa kami, kesalahan kami. Dan kami ingin menjadi pribadi yang kedepannya, pribadi yang selalu memuliakan nama Tuhan dan bergembira karena Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk renungan di malam hari ini. Kami percaya Roh Kudus Tuhan akan menolong kami untuk melakukan kebenaran firman Tuhan ini, sehingga kehidupan kami pada akhirnya boleh sama seperti Maria, yaitu memuliakan Tuhan dan bergembira karena Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kan kepada yang bertugas. Terima
firman Tuhan yang boleh disampaikan untuk kita pada malam hari ini. Waktunya kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan pada malam ini. Kita angkat satu pujian, nyanyian Kemenangan Iman nomor 43. Dengarlah Malaik menyanyi. Doa pembukaan saya minta kesediaan dari doa pembukaan saya minta kesediaan dari Bapak Aprison. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami tinggi dan muliakan dalam kehidupan ini. Pada saat malam hari Tuhan kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang baik bagi kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam ibadah Natal kelompok doa Bethlehem pada malam hari ini. Sebagai sukacita kami bersama, kami sudah memberikan persembahan kami untuk Tuhan pada malam hari ini. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap pribadi kami yang sudah memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Biarlah melalui persembahan ini Tuhan dapat dipakai untuk pelayanan dalam kelompok doa maupun di luar kelompok doa Bethlehem. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur atas semua yang haleluya. Amin. Terima kasih. Kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini. Saya minta Bapak Ibu semua bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian, nyanyian Kemenangan Iman nomor 44, Kesukaan Bagi Dunia. Suaramu dan angkat
syukurmu, nyanyikan syukurmu. Dosa keji tak berdaya, derita pun lenyap, dilimpahkannya kasih karunia melawan kuasa gelap, melawan kuasa gelap, melawan kuasa gelap. Dunia senang diperintahnya dengan sejak penuh keadilan rahmat karunia, penuh keadilan rahmat karunia. Ajaiblah kasih-Nya, ajaiblah kasih-Nya. Puji Tuhan, doa penutup, doa berkat dipimpin oleh Bapak Pendeta Frans. Bapak, kami bersyukur karena Tuhan sungguh baik buat kami sekalian. Tuhan telah memimpin ibadah kami dari awal hingga selesai. Biarlah ibadah kami hari ini menyenangkan hati Tuhan. Nama Tuhan diagungkan dan dimuliakan. Dan kami semua yang boleh mengikuti ibadah Natal kelompok doa Bethlehem diberkati juga dalam kehidupan rohani kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Allah yang membawa kesenangan bagi Tuhan dalam setiap kehidupan kami, dan setiap orang menjadi alat Tuhan yang mulia. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur ibadah Natal boleh terlaksana dengan baik. Sebentar kami akan pulang ke rumah masing-masing. Biarlah Roh Kudus yang menjaga serta melindungi kami semua di dalam perjalanan, agar kami boleh tiba di rumah masing-masing dengan selamat, dijauhkan dari kecelakaan atau bahaya atau segala halangan di perjalanan. Terima kasih, kami bersyukur pada malam hari ini boleh menyatakan sukacita kami merayakan kelahiran Yesus Kristus, Juru Selamat kami ke dunia ini. Biarlah lewat momen Natal ini kami semua bersama-sama berkomitmen untuk memberi diri kami sebagai hadiah terbaik Tuhan di tahun ini. Mungkin selama ini banyak hal yang telah kami kerjakan yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang Tuhan harapkan. Biarlah lewat momen Natal ini kami kembali kepada tujuan kehidupan kami di hadapan Allah, yaitu memuliakan Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih, terpujilah Engkau. Jemaat Tuhan, pulanglah. Kiranya damai dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih dan anugerah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan serta tuntunan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Kristus datang untuk yang kedua kalinya. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Gembala. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Ibadah Natal kita telah selesai pada malam hari ini. Acara selanjutnya akan diserahkan ke seksi acara. Shalom. Shalom. Selamat Natal kami ucapkan kepada semua kita yang hadir pada saat malam hari ini, teristimewa kepada yaitu Bapak Ibu sebagai undangan kami, khususnya hamba-hamba Tuhan yang kami cintai. Pada saat malam hari ini saya mewakili kami dari kelompok doa Bethlehem mengucapkan sekali lagi selamat Natal. Adapun perayaan Natal yang sudah kami siapkan pada saat malam hari ini seperti sebelumnya, yaitu seperti tema Natal kita pada saat malam hari ini, yaitu jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allahku. Jadi pada saat malam hari ini dari
kami kelompok Bethlehem akan menyampaikan pujian kami, yaitu dari Perkarya Perkawan. Nah, walaupun saya menyebut Perkarya Perkawan di sini, tetapi anak muda-mudinya, anak kaum mudinya ikut dengan Perkawan, kemudian pemudanya ikut di kelompok Perkarya. Kami mengundang semua pada saat malam hari ini agar bisa maju ke depan untuk menyanyi pujian yang sudah kami siapkan. Nah, namun sebelumnya kami akan memberikan kesempatan kepada kaum pria dan pemuda. Kami berikan kesempatan dulu, yaitu kata sambutan dari Ibu Ketua Kelompok Bethlehem, yaitu Ibu Saran. Waktu dan tempat kami berikan. Terima kasih atas kesempatan ini yang diberi pada saya sehingga saya bisa berdiri di sini menyampaikan satu dan dua kata untuk kita pada malam ini. Selamat malam. Saya ucapkan semua anggota yang sudah hadir pada malam ini. Dan tak lupa saya mengucapkan banyak terima kasih kepada hamba-hamba Tuhan yang sudah memenuhikan undangan kami. Terima kasih. Dan anggota kelompok doa Bethlehem juga saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran kita mengikuti acara Natal kita pada malam ini. Baik, malam ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu baik luar biasa untuk kita semua, sehingga Tuhan menolong kita dari awal tahun ini sampai akhirnya, bukan akhir sampai hari ini kita dalam keadaan sehat, kita dalam keadaan baik, sehingga kita bisa hadir dalam mengikuti ibadah Natal kelompok doa Bethlehem pada malam ini. Dan satu hal yang saya minta maaf kepada kita semua yang sudah hadir, mungkin dalam perayaan Natal kita ini memang saya merasa tidak senang untuk kita karena tempat kita kan tidak memungkinkan. Ya, kalau kami ingatkan, kami mulai merayakan Natal di tempat saya ini mulai tahun 2013. Mulai 2013 kami Natal di sini. Kalau tidak salah masih ada pendeta terus di sini. Padahal mau juga kita Natal di gereja. Ya, saya tanyakan semua anggota saya, kenapa kita Natal di gereja tahun ini? Karena dari dulu kita Natal di rumah. Ya, itu juga ikut orang senang Natal di sini, biarpun tempat kita tidak sesuai yang kita mau, yang kita inginkan. Memang inilah keadaan kami kelompok doa Bethlehem. Banyak kekurangan kami, banyaklah kekurangan kami. Ya, semuanya saya minta maaf. Ya, walaupun begitu, saya bersyukur karena kita mengikuti ibadah ini dari awal sampai selesai dengan keadaan selamat. Dan juga saya minta maaf juga, mungkin dalam persiapan kami untuk kita malam ini memang tidak sesuaikan. Ya, aku boleh buat inilah inilah kemampuan kami. Kami mau kita senang, ya inilah kemampuan kami. Ya, karena kami kelompok kami ini tidak terlalu banyak, saya senang kali ini lihat kita lumayan. Kalau begini kita tiap minggu ya. Dan juga saya tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada jemaah hamba-hamba Tuhan yang selama ini yang melayani kelompok kami. Terima kasih semuanya. Kami tidak bisa kasih apapun ke hamba Tuhan. Kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang menolong kita semua. Baik. Saya atas nama kelompok doa Bethlehem
mengucapkan selamat Natal tahun selamat Natal 20.000 Desember. Dan selamat menyongsong tahun 1 Januari dan mikrofon. Padahal kalau kita duduk itu bagus ya. Tapi itu aja yang saya sampaikan untuk kita malam ini. Mari kita kasih hapus untuk Ibu Ketua kita. Terima kasih atas sambutan dari Ibu Ketua kita yaitu Ibu Sarah. Nah, untuk acara selanjutnya yaitu kami berikan kesempatan kepada semua laki-laki untuk menyampaikan pujiannya. Setelah itu nanti kami berikan kesempatan kepada Bapak Pendeta Fran untuk menyampaikan kata sambutan. Ayo semua laki-laki maju ke depan. Ya, dosa. Dosa. Ayo dari Pulau dan Benua semua laki-laki yang bapak ya. Dari Pulau Mai ya. Ada teksnya mana pulang dari Pulau dan Benua. Ya, untuk jurinya itu ada 5 ya, Bapak Ibu, Bapak. Jadi boleh dilingkari yang mana? 60 sampai 90. Dari mundur lagi. Nanti baru diakumulasi berapa total ini ya. Inilah dari kesaksian dari laki-laki ya. Dari Pulau dan Benua. Teksnya ada di buku. Yang tadi itu ada. Ada teksnya kan? Ya. Teksnya yang kita dibagi tadi. Dibagi tadi. Ya, silakan Bapak jurinya melihat laki-lakinya ya. Kasih 60 lah sampai ya. Mana? Ya. Dari oh, aku udah apa lagi? Sip. Ada deh. Mana ada situ? Ya, ada. Ini dia ada. HP dia apa? Ya, ada. Siap. Ya. Ya, itu nah. Kecamatan.
Kesempatan sekarang kami berikan untuk Bapak Gembala untuk menyampaikan kata sambutannya. Shalom. Bicara mengenai penampilan tadi, ya, sesama laki-laki saya harus mendukung. Ya. Untuk penampilan saya kasih 90. Tapi untuk vokal sama penguasaan lagu belum saya kasih. Ya. Oke, baik. Selamat malam buat kita semua. Selamat Hari Natal. Kita bersyukur untuk tahun ini. Sekali lagi di tempat ini kita boleh merayakan Natal bersama dengan kelompok doa Bethlehem. Ya. Ini betul, Ibu Ketua sudah bilang untuk kesekian kalinya Natal di tempat ini. Tahu juga kita tempat ini sempit. Ada yang lebih luas, rumahnya Bu Vero. Ya, nah, tetapi kita senang untuk bersama-sama di tempat ini, walaupun panas-panas dalam beberapa jam gitu ya. Kita senang boleh bersama-sama. Nah, pertama mengucapkan terima kasih banyak kepada semua anggota kelompok doa Bethlehem, begitu juga ketua dan pengurus yang ada. Terima kasih sudah menjadi bagian di dalam pelayanan sejauh ini selama tahun 2023. Ya, ada banyak hal yang kami hanya terima bersih dari tim penggembalaan. Misalnya kami hanya menjadwalkan siapa yang pembicaranya. Nah, untuk jadwal rumah dan sebagainya, walaupun seringkali mendapat kesulitan mencari tempat karena mungkin yang bertepatan yang dijadwalkan tidak ada di tempat dan sebagainya. Tetapi bersyukur semua ibadah boleh berjalan dengan baik. Terima kasih untuk kerjasama dari seluruh pengurus dan kelompok doa selama ini. Ya, Bapak Ibu Saudara, memang ada beberapa wajah baru untuk Natal kali ini. Ada Regen sama Tuti. Di Agustus kemarin mereka sudah bergabung dengan kita di Siloam. Mereka masih dalam masa magang, ya, masih diberikan surat tugas. Lalu kita bersyukur juga ada Pak Afrison, Ibu Nerpi bersama-sama kita di tempat ini. Walaupun beberapa tahun Pak Afrison sudah ada, tetapi ini untuk pertama kalinya barangkali boleh bersama-sama Natal. Dan sekaligus juga Pak Afrison menjadi bagian dari tim penggembalaan yang selama ini melayani baik di semua kelompok doa atau kategorial. Nah, Bapak Ibu Saudara, pekerja tetap itu cuman saya sama Pak Petrus. Kami dua aja yang dapat SK dari daerah untuk kita di Siloam. Jadi kita bersyukur dengan hadirnya Pak Regen, Pak Frison. Di sini juga ada Pak Bob yang memang sudah lama mendukung pelayanan di tempat ini. Kita bersyukur untuk semua pengaturan Tuhan sehingga saya dan Pak Petrus tidak bekerja sendirian. Ada anak-anak Tuhan yang memang Tuhan taruh di sekitar kami untuk bisa bersama-sama melayani. Dan kita juga bersyukur karena di tahun ini kemarin ada
pelatihan untuk menyampaikan khotbah-khotbah praktis singkat, dan beberapa dari jemaah kelompok doa juga sudah ikut dan sudah mengambil bagian juga di dalam renungan-renungan. Memang semakin sering nanti akan semakin terasah juga keterampilannya di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Percayalah, apa yang disampaikan itu pasti benar. Yang penting belajar sungguh-sungguh aja. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, pesan saya jaga kesehatan masing-masing. Memang saya beberapa waktu ini sangat terganggu sekali kesehatan saya, secara khusus dari hari Selasa minggu lalu sampai hari Kamis, hari Jumat saya berusaha, lalu di hari Sabtu acara apa kita kemarin, Pak Bob? Perkaryawan yang waktu saya sampaikan sambutan yang tidak lama itu, saya putuskan saya datangi Pak Bob. Besok jatah saya khotbah di ibadah kedua, tolong Pak ambil. Dia bilang siap. Nah, jadi selama hari Minggu, hari Senin saya istirahat total. Memang tidak baring aja di rumah beraktivitas, cuman berbicara saya sangat kurangi karena terganggu sekali. Nah, saya harap Bapak Ibu Saudara bisa menjaga kesehatan. Ini sudah mendekati waktu-waktu yang sangat sibuk, dan memang hampir semua juga banyak orang yang batuk, banyak pilek juga. Jadi jagalah kesehatan dengan baik ya. Semoga kita merayakan Natal tahun ini dengan kondisi yang sehat, fit ya, dan Tuhan dimuliakan. Seperti tema kita, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Ada kemuliaan yang dinaikkan bagi Tuhan karena Allah merancang keselamatan bagi manusia dengan cara mengutus Yesus Kristus. Lalu kita harus bergembira karena apa? Allah mau menjadi juru selamat kita. Itu sesuatu yang harus kita syukuri dalam kehidupan kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menyongsong Natal 25 Desember 2023 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2024. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Gembala kita. Sementara kaum wanita mempersiapkan diri untuk menyampaikan pujiannya, kita mengingatkan kembali sebagai pesan dari Ibu Ketua tadi, semoga tahun 2024 yang akan datang, anggota kelompok Bethlehem semakin semangat, semakin bertambah di dalam kegiatan ibadah kita. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kebersamaan khususnya untuk hamba-hamba Tuhan kita yang sudah melayani kami, khususnya menyampaikan firman Tuhan untuk kami pada tahun 2023 ini. Demikian juga tahun 2024 seperti pesan Pak Gembala tadi, jaga kesehatan kita. Semoga kita bisa menyambut Natal 25 Desember tahun 2023 dan menyongsong tahun baru 1 Januari 2024 yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita. Waktu kesempatan sekarang bisa kami berikan untuk kaum wanita untuk menyampaikan pujiannya. Kasih lagu bahasa Filipina. Kalau bisa Ibu Jeki yang lebih sulit lagi kanunya, oke-nya. Nggak boleh buat teks. Cuma bawa teks, baru kalian bawa. Tapi saya nggak bawa teks kan? Ayo yang merasa ibu-ibu lah, merasa ibu-ibu. Ibu-ibu. Mundur lagi dong. Mundur lagi, nggak masuk kok. Mundur lagi, mundur. Dia udah pernah punya
Mundur lagi. Mundur. Elsa, kamu yakin? Elsa, mau jadi apa? Jangan jauh. Ini openingnya. Elsa. Friends aja suka. Bisa pakai musik lah. Ini baru bilang. Bu Mary nyanyi, Bu Mary. Mari kita tepuk tangan untuk kaum wanitanya. Jontek ya. Iklannya.
sebagai ucapan terima kasih dari kami kelompok Bethlehem, kami akan memberikan persembahan kasih kepada hamba Tuhan kita. Untuk hamba-hamba Tuhan yang saya sebut, mohon kesediaannya untuk berdiri dan maju ke depan. Yang pertama yaitu kami panggil Bapak Pendeta Pranusu MTH. Yang kedua yaitu Evangelis Petrus Antono Wijaya STH. Yang ketiga yaitu Pak Regen Stefano Iskandar STH. Yang keempat yaitu Vikaris Bob MTH dan Aprison Eli STH. Kami persilakan maju ke depan. Kami minta dengan kasih yaitu untuk menyampaikan persembahan kasihnya, kami minta supaya Ibu Ketua Bapak Jendrawai, Bapak Soleman Sawan, kami minta supaya Ibu Ketua Pak Joni Lawai Soleman Sawan maju ke depan. Silakan Ibu Ketua memberikan persembahan kasihnya kepada Bapak Pendeta Fran, Pak Petrus. Ya Pak Regen, kami minta dengan kasih Ibu Veronica. Silakan Pak Soleman, Pak Bob. Ibu Vero ke Pak Aprison. Kami panggil Pak Dimas maju ke depan dulu, Pak Dimas. Kami minta dengan kasih Ibu Marlinda. Kami persilakan duduk kembali. Aman. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, demikian acara perayaan Natal kita pada saat malam hari ini. Acara selanjutnya yaitu doa berkat, yaitu doa makan kita pada saat malam hari ini. Kami minta kesediaan dari Evangelis Petrus untuk memimpin kita dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, kami sudah menikmati berkat rohani melalui ibadah Natal kelompok doa Bethlehem pada malam hari ini. Kami merasakan sukacita dan berkat Tuhan melalui pujian, kebersamaan, bahkan kebenaran firman Tuhan yang menguatkan iman percaya kami. Dan sebentar kami akan menikmati berkat jasmani, bela Tuhan, menyuci kuduskan makanan dan minuman yang tersedia, sehingga bila makanan dan minuman ini menjadi kekuatan bagi tubuh dan jasmani kami. Setiap anak-anak Tuhan yang jerih lelah menyiapkan segala sesuatunya, Tuhan membalas dan memberikan kekuatan ekstra, stamina, kesehatan yang datang dari Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kami sambut berkat-Mu di dalam nama Kristus Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Sebelumnya dari keluarga kami menyampaikan pamit. Untuk tahun ini kami tidak ada Natal bersama di jemaat kita. Kemungkinan ada kegiatan nanti kelompok pada nyambut Natal atau Tahun Baru. Keluarga kami tidak ada di sini, namun kami Natal di jemaat kita Pura Sajau. Nah, untuk tahun ini saya cuti mulai tanggal 20 Desember ini sampai 30 Desember nanti. Itu informasi dari keluarga kami khususnya untuk kelompok doa kita. Mungkin di dalam kegiatan Natal atau Tahun Baru kami tidak ada, kami mohon maaf. Sekali lagi kami ucapkan selamat Natal dan selamat menyongsong Tahun Baru 1 Januari tahun 2024. Sekian dan terima kasih. Salam, selamat malam.